Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ketiga, anak yang dijanjikan. Sabat petang. Ayat hafalan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Segera setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah menjanjikan mereka benih, seorang anak yang akan membebaskan mereka dari musuh, memulihkan warisan yang telah hilang, dan memenuhi tujuan sebagaimana mereka diciptakan. Anak ini akan mewakili dan menebus mereka oleh mengambil tempat mereka dan pada akhirnya menghancurkan ular itu. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Akan tetapi kegenapan janji itu bertangguh. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 28. Janji itu kemudian dikonfirmasi kepada Abraham. Allah berjanji kepadanya bahwa dia akan memiliki benih, seorang anak yang melaluinya semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan Allah melakukan hal yang sama dengan Daud. Dia berjanji kepada Daud bahwa putranya akan diangkat oleh Allah sebagai putranya sendiri dan akan ditetapkan sebagai penguasa yang benar atas semua raja di bumi. Apa yang Adam dan Hawa, Abraham atau Daud mungkin tidak pernah bayangkan, bagaimanapun adalah bahwa putra penebus mereka adalah Allah sendiri. Pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini. Sepanjang sejarah manusia, orang-orang telah menantikan penebus yang akan datang. Setelah kejatuhan, nenek moyang pertama kita, Adam dan Hawa, berpikir bahwa Kain, anak sulung mereka, akan menjadi pembebas yang dijanjikan. Abraham diberi janji bahwa melalui anaknya, Ishak, semua bangsa di bumi akan diberkati. Daud dijanjikan seorang putra yang jika setia kepada Allah akan didirikan selamanya. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang berpikir bahwa Allah sendiri yang akan menjadi penebus yang dijanjikan. Para nabi di Perjanjian Lama terkadang membuat prediksi mesianik yang samar dengan menggunakan frase di kemudian hari, yang berbeda dari nubuatan Perjanjian Lama lainnya yang menggunakan ungkapan seperti akhir zaman. Dengan kedatangan Kristus, zaman akhir tiba. Setelah jangka waktu yang lama, yang kadang-kadang disebut periode intertestamental, Tuhan telah berbicara sekali lagi. Namun kali ini Dia telah berbicara dengan sangat jelas dan secara kualitatif dengan cara yang paling mulia melalui Yesus Kristus. Kristus setara dengan Allah karena Dia adalah gambar wujud Allah. Dan karena pribadi kealahan, Dia juga adalah pencipta serta pemelihara alam semesta. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang pertama Adam dan Hawa, mereka merindukan janji di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu segera digenapi di dalam generasi mereka. Itulah sebabnya ketika Kain dilahirkan, mereka berharap bahwa Kain ini akan menjadi penebus, tetapi tidak seperti itu. Begitu pula di zaman Abraham, begitu pula di zaman Daud, tetapi tidak terjadi sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tetap menunggu-nunggu janji bahwa akan ada Mesias yang akan menebus dunia ini. Dan yang mereka tidak pernah pikirkan bahwa ternyata Mesias itu ialah Allah yang akan datang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus yang akan menebus dan menyelamatkan akan umat-umatnya. Kita akan melihat di dalam pelajaran ini bahwa Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Bagaimana caranya bahwa Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya, yakni Yesus Kristus. Berikut juga kita akan mempelajari bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa maksudnya bahwa Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan? Dan juga di dalam pelajaran ini kita akan menemukan bersama mengapa Allah membuat alam semesta dan melalui siapa Allah membuat akan alam semesta ini. Dan juga ada pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh
dunia kekristenan yang seringkali masih menjadi tanda tanya bahwa Yesus diperanakan. Apa maksudnya bahwa Yesus ini diperanakan? Apakah memang benar Yesus itu diperanakan? Kita akan temukan jawaban-jawabannya ketika kita mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini. Itulah sebabnya marilah kita meluangkan waktu, walaupun hanya sejenak. Mari kita mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat setiap hari, sehingga ada banyak berkat Tuhan yang akan kita dapatkan dan iman kita akan semakin dikuatkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun, dengan setia mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini dan seterusnya setiap hari. Sehingga iman kami akan terus dikuatkan. Kami akan terus dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami akan terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.